Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya bisa nggak kerasa kita udah di bulan Desember, udah di akhir tahun. Nah biasanya kalau kita ngomongin akhir tahun itu identik dengan yang namanya liburan. Meskipun kita di tengah pandemi gitu ya, ya kalau mau liburan boleh-boleh aja. Tapi mungkin yang deket-deket dulu gitu ya. Dan protokol kesehatan tetap harus nomor satu. Nah kalau ngomongin tentang liburan itu pasti identik dengan yang namanya dana. Nah gimana cara mempersiapkan dana yang baik dan benar untuk liburan? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengatur keuangan liburan. Nah sebelum kita ngomongin tentang gimana ngatur keuangannya, kita akan mencoba membahas terlebih dahulu gimana caranya supaya tetap sehat selama liburan, apalagi di masa pandemi ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, medical check up. Nah ini yang paling penting, tidak hanya kemarin-kemarin, tidak hanya sekarang, tapi setiap kali kita mau pergi liburan, kita harus memastikan bahwa kesehatan kita masih dalam keadaan yang prima seperti itu. Oleh karenanya kita harus melakukan medical check up ya. Yang kedua, cek faktor risiko. Nah ini yang menjadi penting juga, mulai dari transportasinya, alat transportasinya, kemudian akomodasinya. Kita harus melihat bahwasanya ini tempat, ini harus bersih gitu ya supaya kita tidak mudah sakit gitu ya. Yang ketiga, hati-hati penyakit menular. Nah jangan sampai akhirnya karena kita kotor gitu ya, nggak bisa jaga kebersihan, akhirnya kita terkena penyakit yang menular. Ini bahaya banget apalagi kalau kita lagi liburan. Kita lihat yang keempat, vaksin. Nah ini juga yang menjadi sangat penting ya. Jadi pastikan kita sebelum pergi kita bisa mendapatkan vaksin yang baik untuk kita supaya tidak mudah sakit. Yang kelima, sediakan obat-obatan. Kalau perlu nih ya, kalau perlu bawa kotak P3K gitu yang portable yang bisa dibawa kemana-mana. Oke, itu dia tadi 5 cara yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat selama liburan, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan agar ketika kita pas lagi liburan tetap sehat ya. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Felicia Abewaruwu. Selamat pagi Dr. Feli, apa kabar? Halo Mas Raden, selamat Selamat pagi. pagi, kita ketemu lagi ya dok ya. Iya, Oke dok, pagi hari ini hari ini. kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Supaya kan kalau kita ngomongin Desember, akhir tahun gitu, ini biasanya identik dengan liburan. Meskipun sekarang ya mungkin kayaknya liburannya agak dipending, kalaupun liburan mungkin yang agak deket-deket aja gitu ya. Tetap dengan protokol Ya, kesehatan gitu ya. Nah beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat itu katanya yang pertama adalah medical check up. Kenapa medical check up ini akhirnya penting bagi kita untuk dilakukan sebelum kita liburan nih dok? oke. Kayak semboyan sih Kak sebenarnya ya. Hmm, Kesehatan itu kan mahal tuh. betul. Harganya ya Kak ya kalau udah sakit nih. Nah, jadi itu sebenarnya emang kita lebih baik harus mencegah terlebih dahulu. Nah, makanya kenapa medical check up itu penting. Karena ketika kita melakukan medical check up, kita bisa screening nih faktor-faktor apa sih yang bisa memungkinkan kita nanti muncul penyakit ke depannya. Karena kan kalau di medical check up kita akan dicekin tanda-tanda vital kita, ya lalu kita akan dicekin pemeriksaan fisik dari mata sampai ke kaki, lalu kita juga akan dicekin lab ya. Nah, nanti dari semua itu akan terlihat tuh ada kemungkinan nggak sih kena sakit apa nih ke depannya, entah kolesterol kah atau kemungkinan ke penyakit jantung kah. Makanya itu ketika kita nanti selesai medical check up, kita sudah dikonsultasikan oleh dokter, ketika kita memang sudah dikasih tahu nih ada kemungkinan ke resiko penyakit apa. Nah, nanti itu bisa kita cegah kan, nanti kita akan dikasih obat-obatan sebelum penyakitnya akan menjadi lebih parah gitu, Kak. Oke, berarti tindakan antisipasi gitu ya dok ya. Iya, Oke, betul. kita lanjut yang kedua, cek faktor risiko. Gimana nih dok? Nah, kalau untuk cek faktor risiko sih memang ini kan lebih ke kita untuk ngecek ya, ke arah higienitas ya, kebersihan dari alat transportasi atau akomodasi ya untuk kita nanti berpergian. Ini juga harus diperhatikan nih, apalagi kan kita tahu ini kan lagi pandemi ya, lagi Covid, penularannya itu bisa dari mana aja. Nah, kita harus cari nih kendaraan-kendaraan yang memang sudah terjamin nih kebersihannya. Kalau memang kita nggak bisa pakai kendaraan pribadi,
kita cari transportasi umum yang memang jasanya itu sudah terpercaya nih kebersihannya, keamanannya. Karena kan kita juga harus cari kendaraan yang aman untuk berangkat kan. Lalu untuk penginapan, itu juga kita harus cari penginapan-penginapan yang memang menjamin kebersihan dari tempat tidurnya, terus alat mandi dan yang lainnya. Ya, terus sudah gitu tempat kita nanti untuk berkunjung gitu, kita juga cari tempat yang bersih. Kalau bisa sih untuk saat ini kita cari jangan yang terlalu ramai pengunjungnya, kayak gitu. Terus kalau bisa kita juga harus bawa nih, kalau emang orang-orang sih sering bilang nih corona kit ya, kita bawa hand sanitizer sendiri, bawa sabun, pokoknya keperluan-keperluan yang bisa membantu kita untuk menjaga kebersihan diri kita, gitu. Oke, berarti tadi disebutkan oleh dokter juga harus bawa seperti corona kit gitu ya, ada hand sanitizer di situ Ya, mungkin ya, mungkin ada sabun mhm, cair juga untuk cuci tangan juga bisa gitu ya Dok ya, dan ini sangat penting ya, berarti ya Dok ya untuk kemudian bisa menjaga, kebersihan diri kita gitu Dok? iya, betul, Oke sangat siap, membantu kita. kita lanjut yang ketiga Dok, hati-hati penyakit menular, gimana nih? Ya, hati-hati penyakit menular. Nah, kita untuk yang saat ini ya, lebih ke arah Covid-nya ini kan, corona ini, itu kan penularannya itu kan bisa dari alat-alat yang kita pakai ya. Nah, bagaimana sih cara untuk menularkan penyakitnya? Jangan lupa yang pasti pertama itu kan masker tuh harus kita pakai ya. Karena kan dari masker itu mencegah penularan dari luar dan mencegah kita juga menularkan ke orang lain. Lalu yang kedua, kita harus rajin cuci tangan. Ya cuci tangan pakai alkohol kalau misalnya memang kita rasa tangan kita bersih nih, tapi kita habis menyentuh misalnya meja, menyentuh pintu, dan yang lainnya. Atau jika memang diperlukan kita cuci tangan nih pakai sabun kalau merasa memang kita memegang alat-alat yang sangat kotor, kayak gitu. Terus hindari kerumunan-kerumunan. Jadi kalau memang mau makan atau mau misal ke tempat wisata mana, ya itu yang tadi seperti yang udah saya bilang sebelumnya, kita cari tempat yang sepi, yang dikit pengunjungnya, jangan yang berkerumun. Karena ketika kita berkerumun, itu pasti resiko penularan dari orang lain itu akan lebih besar. Apalagi kalau misalnya orang lainnya itu tidak ada yang taat nih sama protokol, kayak gitu. Oke Dok, penting nggak sih untuk kita kayak cari informasi di daerah tujuan kita ini tempatnya lagi aman atau lagi ada wabah penyakit tertentu gitu? Jadi kita udah antisipasi dari awal gitu Dok? Oh, itu penting, Kak. Makanya kalau bisa sebelum pergi, boleh tuh kita cari info, kan banyak nih sekarang kan, bisa lihat dari internet atau kita telepon langsung ke tempat wisatanya, kayak gitu. Supaya itu juga akan memperkecil tuh penularan kita. Jangan sampai ketika kita nanti pulang dari liburan malah kita bawa penyakit, gitu, Kak. Oke ya, kita lanjut yang keempat, vaksin. Gimana nih Dok? Nah, kalau untuk vaksin ya, memang sih untuk vaksin itu kan banyak nih jenisnya ya. Cuman kalau misalnya untuk berpergian seperti ini, paling yang sekarang lebih sering orang pakai itu adalah vaksin flu nih, gitu. Cuman bukan berarti vaksin flu ini mencegah kita dari corona, itu enggak, tapi mencegah kita dari penyakit flu, gitu. Nah, paling kalau misalnya memang mau butuh vaksin, ya paling yang paling direkomendasikan ya vaksin flu dulu nih untuk saat ini. Nah, selain vaksin flu, paling kalau misalnya memang mau, itu dari calon-calon orang yang mau jalan-jalan nih, boleh, sekarang kan banyak nih beberapa tempat yang menyediakan paket untuk pemberian vitamin C yang lewat infus, itu juga boleh, gitu. Paling antara dua Oke. itu sih Kak, antara vaksin flu atau pemberian suntik vitamin C, gitu. Oke, berarti memang hak vaksin itu jadi sangat penting gitu ya Dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir nih Dok. Sediakan obat-obatan gimana nih? Kemudian ketika Oke. kalau mungkin kita lagi Ah, ini juga sakit, nih, nggak enak badan gitu ya Dok ya. Akhirnya kita harus bawa kayak alat-alat P3K mhm, juga yang portable gitu Dok. ya. Untuk obat-obatan tuh juga penting nih, apalagi, untuk yang emang orang-orang yang sudah mempunyai penyakit bawaan, ya kayak kencing manis, penyakit jantung, penyakit asma, itu udah pasti tuh nggak boleh lupa bawa obat-obatan. Jangan nanti ketika pergi liburan, malah nanti pulangnya makin parah sakitnya. Terus, kalau bisa tetap disiapin nih di tasnya obat-obatan untuk, flu ya, obat-obat untuk demam, obat-obatan lambung ya, itu juga jangan sampai lupa dibawa. Terus yang terakhir, itu juga jangan lupa untuk bawa kotak P3K, karena di kotak P3K itu kan juga isinya alat-alat yang akan kita pakai kalau nanti nih ada kejadian, misalnya kita harus ada kecelakaan atau apa, ya terluka. Nah, itu kotak P3K juga nggak boleh ketinggalan tuh.
Itu. Oke. Obat-obatan sih memang harus penting gitu, jangan sampai ketinggalan. Oke, berarti memang harus siap terus gitu ya dok ya. Oke, Iya, terima kasih Dokter Felicia dari Rumah Sakit Cinta Kasih Secicengkareng sudah berbagi bersama kami sama-sama pagi hari ini di Kak. Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dok dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih. Selamat Amin, pagi. sehat semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati_TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bijang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengatur keuangan liburan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Luciana Darmawan Eskom CISA CFP Financial Planner dari One Shield Financial Planning. Selamat pagi Mbak Lucy, apa kabar? Pagi Mas Raden, kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Ya. Lucy, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya menjadi impian semua orang saya yakin Iya ya. Mungkin banget. nggak jadi impian karena nggak ada duitnya mungkin ya. Atau ngelolanya agak susah gitu tentang liburan. Nah yang Ya. menjadi pertanyaan ketika kita ngomongin liburan itu pasti selain kita udah nentuin mau kemana kita, sama siapa kita, atau sama keluarga atau sama teman, itu pasti yang pertama adalah dananya ada nggak nih gitu. Iya benar banget. Nah sebenarnya idealnya berapa lama sebelum kita liburan kita udah mulai nyiapin dananya nih? Oke, sebelum kita ngomongin detail berapa lama sebelum liburan kita nyiapin dananya, sebenarnya tuh ada yang namanya 3W dan 1H 3W, yang 1H. perlu kita jawab terlebih dahulu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tuh. Oke, W yang pertama itu adalah when. Itu berarti kapan sih mau liburannya gitu kan? Karena kan strateginya akan beda kalau liburannya masih setahun lagi, 6 bulan lagi, atau maunya bulan depan, atau malah impulsif mau minggu depan gitu kan ya. Itu kan beda. Oke. Yang pertama itu when, yang kedua itu where. Gitu. Mau kemana? Gitu kan. Mau staycation aja di dalam kota, mau keluar kota, atau nanti mungkin setelah pandemi selesai mau ke luar negeri, ya kan? Terus W yang ketiga itu with whom gitu, dengan siapa? Sama siapa ya? Gitu. Kalau sendiri beda, dengan keluarga atau dengan pasangan aja beda, atau kita mau bawa orang tua gitu kan, itu kan akan beda. Nah 3W udah, terus 1H, how gitu. Okay. How ini mau naik apa gitu kan? Kalau mungkin pandemi mungkin demi keamanan dan kesehatan mungkin bawa mobil sendiri gitu kan, atau nanti mau naik pesawat gitu kan, atau naik bus gitu. Itu faktor-faktor yang harus dijawab dulu supaya kita bisa tahu berapa total dana yang dibutuhkan. Gitu. Oke gitu ya. Berarti 3W dan 1H seperti itu. Nah sebenarnya kalau udah ketemu nih 3W 1H-nya gitu, itu perlu dibuat anggaran khusus nggak sih? Maksudnya kayak perlu rekening khusus, hitung-hitungan khusus gitu nggak? Oke, jadi setelah dijawab nih ya 3W dan 1H-nya kan baru ketahuan tuh total dana yang dibutuhkan gitu kan. Nah dari situ kita baru bisa ngukur kemampuan kita gitu kan. Coba misalkan opsi pertama best optionnya ternyata waduh biayanya gede banget gitu kan ya. Baru kita bisa tweak gitu kan. Oke, kalau kayaknya kalau biayanya misalkan 20 juta gitu kan totalnya gitu kan. Sedangkan liburannya misalkan 6 bulan lagi, 20 juta bagi 6, kira-kira bisa nggak ya sebulan saya menyisihkan sekian gitu. Kalau nggak bisa kan berarti kan yang perlu ditweak itu adalah mungkin tujuannya mungkin tadinya mau keluar kota diganti dulu ke dalam kota gitu, atau staycation gitu kan, atau mungkin liburannya instead of 6 bulan lagi mungkin ya udah deh nanti tahun depan gitu kan. Nah tadi pertanyaannya mengenai perlu akun khusus atau enggak. Sebenarnya sih idealnya akan lebih baik kalau akunnya bisa dipisah. Kenapa? Karena tentunya kan kita akan bisa lebih fokus
gitu kan, untuk mengumpulkan dan memonitor gitu kan. Oke, dananya sudah tercapai belum gitu kan, kira-kira sebulan lagi masih bisa tercapai atau enggak. Terus yang kedua adalah supaya nggak gampang tergoda juga gitu Mas Raden gitu kan, kalau misalnya nyampur sama yang lain nanti kan udah deh pakai dulu gitu kan, nanti jadinya dana liburannya nggak bisa terkumpul gitu kan tepat waktu gitu. Oke, tapi biasanya kalau ngelihat tipikalnya orang Indonesia Heeh. nih, itu biasanya mereka sebenarnya udah bener-bener nyiapin nggak sih? Atau kayak ya udah sudden that decision aja gitu, ketika mau pergi ya udah yang ada ayo gunakan gitu. Nah, itu mungkin ya ada dua versi lah ya Ada gitu versi. kan. Biasanya kalau untuk liburan-liburan besar yang pasti gitu kan, misalkan liburan eh, Hari Raya, Idul Fitri gitu kan, libur Natal dan Tahun Baru, itu kan sesuatu yang tanggalnya udah pasti gitu kan ya. Biasanya kan kalau liburan tahun depan, awal tahun tuh semuanya udah dicatat tuh kan ya. Betul betul. Nah, itu biasanya orang-orang tuh lebih bisa merencanakan gitu kan, karena kan mereka udah antisipasi harga tiket mahal gitu kan. Nah, tapi mungkin ya di dalam kondisi pandemi ini ada keinginan untuk impulsif tuh Mas Raden gitu kan. Jadi karena kan sekarang kan banyak penawaran-penawaran gitu, tiba-tiba yang Ya. hotel-hotel berbintang itu menawarkan harga kamar yang lebih murah, tiba-tiba kita jadi kepengen gitu kan. Nah, Betul. itu yang perlu diwaspadai gitu, supaya Iya tidak sekarang. mengganggu anggaran untuk yang lainnya gitu Iya ya. betul, seperti sekarang kan hotel-hotel di Bali itu ya, wow bintang 4, bintang 5-nya diskon habis-habisan. Heeh. Bookingnya sekarang, stay-nya later juga nggak Iya, apa-apa gitu heeh, kan. Nah itu jangan gitu sampai kan. tergoda juga gitu Iya, ya. betul. Karena kita nggak tahu juga nih pandemi Hati-hati. mau berakhirnya sampai kapan ya. Benar Meskipun banget. doanya ya semoga Semoga cepat cepet-cepet, berakhir ya. amin gitu ya. Nah kalau pertanyaannya kita mau liburan tapi bawa anak kecil. Oke. Nah entah itu dalam hal kerepotannya iya gitu. Heeh. Budgetnya juga harus ada budget khusus nggak sih Mbak? Maksudnya kayak ketika anak kecil kan mungkin ada dana ini dana itu gitu untuk anak kecil. I see. Kalau misalkan liburan dengan membawa anak kecil, pastinya tentunya budgetnya akan berbeda gitu kan ya. Kenapa? Karena kan pastinya orang tua akan memilih satu tempat liburan yang kids friendly gitu kan. Tentu. Terus yang kedua itu mungkin pilihan kayak restorannya juga yang harus yang kids friendly gitu ya. Mungkin pilihannya nggak seleluasa kalau mungkin tidak membawa anak kecil. Terus mungkin bawaannya juga akan berbeda gitu kan ya. Jadi mungkin kalau misalkan anaknya masih kecil, apakah perlu bawa stroller sendiri atau mungkin sewa di tempat tujuan? Karena kan sekarang kan sudah banyak kemudahan seperti itu. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi akan berbeda sih anggarannya. Oke. Berarti kan kalau beda banget nih kalau kita liburan mungkin berdua couple gitu ya, sama mungkin akhirnya udah ada buntut gitu, udah punya anak-anak. Berarti pertimbangan apa aja yang harus dipersiapkan ketika kita harus menentukan tujuan wisata ini kayaknya yang pas deh buat keluarga kita gitu. Yang ada faktor-faktor apa aja atau indikatornya apa aja sih? Oke, menentukan tempat tujuan liburan wisata yang pas itu. Sebenarnya itu tergantung preferensi gitu kan Preferensi ya. masing-masing Preferensi ya. masing-masing, betul gitu kan. Jadi kan ada yang suka liburannya ala backpacker gitu kan, Backpacker. ala koper, ala ransel gitu kan. Ada yang suka liburannya yang harus yang enak, yang nyaman gitu kan. Yang lux ya. Yang lux gitu kan, koper versus ransel. Jadi itu harus dicocokkan dulu dengan partner liburan kita. Gitu. Pokoknya intinya sesuai dengan kita sukanya apa baru ditujukan, oh ini tujuannya gitu ya. Iya. Oke, kalau di liburan apalagi ini bulan Desember akhir tahun itu kan high season nih biasanya kalau normalnya, meskipun sekarang ini lagi kayaknya agak diwanti-wanti sama pemerintah jangan liburan dulu gitu ya. Nah apa sih plus minus sebenarnya kalau kita liburan waktu high season Mbak Lucy? Oke, kalau high season itu yang sudah pasti itu tentunya harga tiket, harga akomodasi tentunya akan lebih mahal gitu kan ya dari kondisi normal gitu kan ya. Jadi memang harus diantisipasi dari jauh hari gitu kan, karena kalau misalkan kita lakukan secara impulsif akhirnya pengeluarannya jadi membengkak gitu. Jadi untuk high season saran saya memang harus direncanakan dari jauh hari. Karena tadi kan tanggalnya sebenarnya kita sudah bisa rencanakan seperti libur Natal dan Tahun Baru gitu. Dan saya rasa kalau high season itu juga pastinya kan volumenya tinggi ya gitu. Jadi
harus hati-hati juga. Jadi mungkin akan ada faktor ketidaknyamanan gitu kan kalau misalnya kita ke tempat wisata gitu, atau misalnya kita ke restoran gitu. Tapi mengapa sih akhirnya ada istilah high season itu sendiri? Maksudnya yang akhirnya membuat dananya itu bisa berkali-kali lipat. Oh oke, high season karena ya itu tadi gitu kan, ketika high season itu volumenya, demand-nya bertambah gitu kan, tapi kan supply hotelnya ya segitu-segitu aja gitu kan, tempat wisatanya itu aja gitu kan ya, jadi ya otomatis si pihak penyelenggara hotel gitu kan atau tempat wisata kan pasti akan memberikan harga yang cukup tinggi gitu ya selama high season gitu. Tapi biasanya range bedanya itu bisa jauh banget nggak sih Mbak? Maksudnya harga dari harga tiket pesawat gitu, dari yang low season seberapa ke high season tuh seberapa banyak gitu? Oh lumayan beda ya, bisa jadi bisa antara 50 sampai 100% lebih mahal gitu setahu saya gitu kan, dari tiket transportasi, akomodasi gitu pas high season. Wow, luar biasa ya. Oke. Biasanya itu kalau kita ngomongin tips waktu berlibur di high season itu ada tips-tips khusus nggak sih? Maksudnya ketika untuk mengantisipasi, wah kita mau liburan di high season gitu, jadi harus kita lakukan tips-tips apa yang kayaknya pas dilakukan gitu ya, kemudian untuk supaya tidak terjerat dalam harga yang sangat luar biasa tinggi itu. Oke, yang pasti adalah penyusunan anggaran. Jadi tadi setelah menjawab 3W dan 1H itu, kita sudah tahu total anggaran yang kita butuhkan gitu kan. Jadi memang harus dilakukan dari jauh hari gitu kan, supaya ketika kita misalkan melakukan booking untuk transportasinya dan akomodasinya, kita masih punya banyak opsi gitu kan. Jadi kita masih bisa melakukan perbandingan gitu kan antara yang jual tiket A dan penjual tiket B gitu kan, mana harga yang paling ekonomis gitu kan gitu. Jadi lakukan perbandingan dari jauh hari, anggaran dari jauh hari supaya kita bisa mendapatkan harga terbaik. Oke. Gitu. Oke, sebelum lanjut lagi nanti gimana cara hitung-hitungannya ya, nanti mungkin kita akan lebih detail lagi. Posnya harus berapa persen nih dari penghasilan untuk dialokasikan ke dana liburan gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini mengatur keuangan liburan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Luciana Darmawan, Eskom, CISA, CFP, Financial Planner dari One Shield Financial Planning. Oke, Mbak Lucy, kembali lagi nih. Tadi sebelum break kan aku sempat mau tanya nih, sebenarnya kalau dari penghasilan itu kan biasanya kalau kita ngobrol sama finance planner kan selalu ada pos-posnya gitu ya. Entah pos untuk cicilan, pos untuk investasi, pos juga ada untuk pos liburan gitu. Nah, sebenarnya ada pos khusus untuk liburan nggak sih, atau ini dari dana yang lain gitu, atau gimana? Oke, untuk pos liburan ya. Jadi gini, sebenarnya kan dalam kalau kita berbicara perencanaan keuangan kan kita kan harus punya tujuan keuangan itu kan ya, Mas Raden ya. Nah, berarti sebenarnya persiapan dana liburan ini adalah salah satu dari tujuan keuangan kita, gitu kan, yang harus kita persiapkan. Nah, mengenai berapa persennya itu berarti kita harus hitung total dulu gitu. Jadi kan karena misalkan ambil contoh gitu kan, kita kan juga ada yang namanya tujuan keuangan dana pendidikan anak gitu kan ya, untuk yang sudah memiliki anak gitu kan. Ada tujuan misalkan dana pensiun gitu kan. Nah, dan yang ketiga ini kita masukin nih, tujuannya adalah persiapan dana liburan gitu kan. Nah, ya tadi kita ukur lagi gitu kan, ketika ketiga kebutuhan dana ini kita totalkan, dari total pemasukan kita per bulan itu kita mampu atau enggak gitu. Jadi
Sebenarnya agak susah disamaratakan berapa persen gitu kan ya dari total pemasukan gitu kan. Tapi kan kalau kita ambil secara teori gitu kan, at least kan 10-20% dari pemasukan bulanan tuh kita bisa sisihkan untuk tabungan dan investasi. Di mana termasuk di dalamnya itu salah satunya adalah dana liburan. Nah, itu yang dari pemasukan bulanan ya. Nah, sebenarnya ini kita juga bisa manfaatkan ada yang namanya bonus tahunan atau Iya, THR, betul 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 ya kan? betul betul. Nah, kan mudah-mudahan nih teman-teman masih diberikan bonus ya tahun ini gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita bisa ngambil dari pos itu juga gitu, dari pos Mmm, THR atau bonus tahunan gitu untuk kalau dana bonus tahunan liburan. THR-nya itu boleh dipakai semua atau ada bagi-bagiannya lagi? Oke, jadi kalau THR itu sebenarnya kita bisa bagi-bagi lagi kan pasti ada yang namanya dana sosial gitu kan atau mungkin ketika kita ada misalnya kewajiban lainnya seperti cicilan utang gitu kan ya, yang kenapa tidak kita alokasikan gitu kan untuk melunasi mungkin utang sebagian gitu kan. Dan kalau memang bisa ada sisanya gitu bisa kita simpan untuk alokasi dana liburan gitu Oke bisa. oke. Nah, pertanyaannya kemudian ketika kita pas pergi gitu ya, Mbak Lucy ya, Mm-mm. kan ada orang yang agak nggak pede kalau mereka pergi sendiri. Ya, Nah, akhirnya mereka menggunakan jasa pemandu wisata gitu yes, atau tour gitu ya, ya, pakai tour seperti itu. mm-mm. Nah, sebenarnya, plus minusnya menggunakan pakai tur wisata atau pemandu wisata ini apa sebenarnya? Oke, kita ngomong pemandu wisata secara general ya, karena Nah, kan sekarang kan ada yang tour yang dari travel agent, ada mhm. yang private tour gitu kan. Oke. Itu mungkin akan sedikit berbeda. Nah, sebenarnya plusnya kalau kita menggunakan jasa pemandu wisata, tentunya untuk orang yang nggak mau repot untuk browsing, bikin itinerary itu jadi udah tinggal terima beres aja gitu kan, karena itinerary sudah diberikan oleh pemandu wisata gitu. Jadi nggak repot, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah memang dari pengalaman pribadi dan pembicaraan saya dengan teman-teman saya, memang kalau dilihat secara total biaya memang relatif lebih murah ketika kita menggunakan jasa pemandu wisata gitu Mhm. kan. Karena kan mereka bermain di volume gitu kan ya. Betul kan ya. Terus itu tapi kalau dilihat dari sisi minusnya adalah mungkin ketidaknyamanan dan ketidakleluasaan kita gitu kan Mhm. saat liburan karena kita memang harus stick ke itinerary dari Mmm. pemandu wisata dan mungkin ya kita nggak bisa yang oh mau mampir di sini gitu kan mau beli makanan ini mau makan di sini karena kan untuk restorannya semuanya kan sudah disediakan sudah ditentukan oleh pemandu wisata gitu. Oke. Tapi kalau berbicara dari dananya kira-kira lebih, kan orang berpikirnya kalau disiapin sendiri pasti akan lebih murah gitu, Mm-mm. kalau pakai jasa ya memang harus nambah uang jasa kan, Mm-mm, seperti itu. mm-mm. Tapi akhirnya ketika kita nggak tahu tempat nih, semisal kita mau liburan ke Eropa gitu, kita Iya, belum pernah ke sana iya, gitu, dan ternyata sampai sana itu tiba-tiba ada dana mendadak gitu, wah iya, ternyata makanannya di sini mahal banget, atau, iya. ternyata di sini nginepnya mahal banget, ternyata ini, itu. Heeh. Nah ini bisa jadi pertimbangan juga nggak untuk mereka-mereka yang newbie banget untuk Oke, ke tempat tersebut gitu? iya, benar banget setuju. Jadi kalau memang untuk kita yang mungkin, mau berlibur ke tempat tujuan wisata yang mungkin tidak umum dikunjungi atau, Mmm, ya mungkin kitanya juga nggak pede di sana gitu, memang, untuk, menggunakan jasa pemandu wisata bisa menjadi pilihan untuk mengurangi, faktor surprise tadi gitu mhm. kan ya, tadi ya makanan yang mahal gitu kan, karena kan mereka sudah melakukan survei terlebih dahulu untuk memilih tempat-tempat yang sesuai dengan budget tadi yang sudah dibayarkan oleh peserta, itu ya, peserta peserta tur gitu. Oke oke. Berarti memang ya tergantung kebijakan kita masing-masing ya, preferensi Iya, masing-masing lagi ya preferensi untuk kemudian masing-masing. mau pakai jasa tur atau tidak pakai jasa tur gitu ya? Betul, karena mungkin ya itu tadi faktor surprise itu yang paling bahaya Mas Raden. Karena kan kalau kita biasanya nih ya, kalau millennials Nah, gitu kan, sekarang kalau liburan itu kayaknya udah nggak zaman lagi untuk yang belanja-belanja gitu kan ya. Jadi mhm mereka itu biasanya lebih mencari experience, mhm. benar nggak? Jadi Betul. kayak mau ke cafe ini, jadi kan sebelum berangkat tuh udah didata tuh, oh mau ke coffee shop ini, Mmm, mau ke toko ini gitu kan. Nah, biasanya itu faktor-faktor itu yang justru membuat anggaran itu menjadi pengeluaran itu menjadi membludak gitu. nah, Karena
Itu tadi mampir di sini, kafenya lucu, mampir dulu, ngopi dulu, ini pastry-nya kayaknya menarik, beli dulu gitu kan. Nah, Itu yang berbahaya itu sebenarnya. yang berbahaya ya. Mampir, Ya, gitu ya. betul. Oke, Mbak Lucy, sebelum lanjut, kita ada DM Instagram dari Oke. pemirsa. Kita akan coba baca terlebih Ya. dahulu. Dari @dendi.gustiawan. Mbak, saya dulu pas single itu sebenarnya suka traveling. Sekarang sudah berkeluarga, cicilan agak banyak. Tapi ingin tetap traveling. Gimana ya biar alokasi dananya pas? Ini kayaknya curhatan yang baru menikah nih. Gimana nih? Iya. Ini kayaknya yang dirasakan juga banyak orang ya. Gitu. Gimana nih? Oke. Nah, yang pasti kan yang namanya cicilan itu kewajiban ya. Mhm. Jadi misalkan contohnya cicilan KPR itu sesuatu yang memang kita harus utamakan untuk dilunasi setiap bulan gitu kan. Dan nah, kalau mau tetap ingin traveling ya tadi balik ke 3W plus 1H gitu ya. Jadi pertama kita lihat kemananya gitu kan. Nah, jadi kemananya mungkin nih Mas Dendi bisa untuk kalau maunya perginya dalam waktu dekat gitu disesuaikan dulu mungkin yang dekat-dekat dulu aja gitu, yang di dalam kota gitu kan ya bisa gitu kan, yang mungkin yang staycation gitu kan, cari promo hotel kan sekarang lumayan banyak gitu kan, jadi yang memberikan harga yang lebih murah gitu kan. Jadi sesuaikan dengan kantong, pilih dulu yang tujuan yang dekat gitu kan. Nah, kalau memang tetap pengen nih, aduh saya pengennya yang jauhan gitu kan, yang keluar kota gitu kan. Nah, bawa keluarga. Nah, kan harus dihitung nih keluarga gitu kan. Pasangan terus anaknya berapa orang gitu kan ya, Kak. Pengalinya kan seperti itu gitu kan. Jadi berarti yang perlu disesuaikan, yang perlu di tweak itu adalah when-nya gitu kan. Oke. Jadi mungkin nggak bisa liburannya bulan depan gitu kan. Ya nggak apa-apa nih, sabar dulu, nabung dulu, sesuaikan nanti dengan waktu liburan anak atau pasangan. Mungkin liburannya nanti gitu kan. Lebih jauh tapi mungkin 6 bulan lagi tapi lebih nyaman dan lebih jauh tujuan wisatanya gitu. Oke, kalau sampai ada yang akhirnya mungkin karena pikirannya, aduh karena cicilannya banyak, jadi mau sampai kapan ini nabungnya, sementara pengennya ke sana kemari gitu liburan. Nah, pertanyaannya kalau ada yang sampai kepikiran ya kita nggak ngerti ya, maksudnya kan ada banyak juga nih penawaran-penawaran seperti ini, liburan dulu cicilnya nanti. Nah, itu gimana Itu tuh? yang harus digarisbawahi gitu. Hindari berutang konsumtif untuk liburan gitu. Kenapa? Karena jangan sampai liburannya udah selesai nih gitu kan. Tapi kan cicilannya masih panjang, masih 6 bulan ke Liburan depan. untuk menghilangkan stres, ini pulang liburan malah tambah stres. Stres gitu kan ya. Jadi itu yang perlu diingat gitu ya. Jadi hindari untuk berutang konsumtif untuk membiayai dana liburan. Oke, hindari cicilan untuk konsumtif ya, terutama untuk liburan ini. Kalau bisa nabung aja dulu gitu Iya, ya. nabung aja dulu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dendi dan tetap semangat untuk liburannya ya. Oke, Mbak Lucy, ini kalau kita berbicara tentang anak milenial nih, tadi kan sempat menyebut anak milenial juga. Nah, kalau konsepnya liburan anak milenial zaman sekarang ini yang seperti apa sih? Maksudnya apakah memang mereka itu full backpackeran yang ke kafe-kafe tadi untuk apa ya? Untuk fit di Instagramnya mungkin gitu. Atau yang seperti apa gitu? Oke, ya itu tadi balik lagi ada 2 versi gitu ya. Ada yang sukanya jadi ala backpacker. Kenapa? Karena mungkin dari faktor experience-nya biasanya mereka akan memilih untuk tinggal di hostel ya namanya ya, di hostel gitu kan, nanti akan ketemu dengan banyak orang baru gitu kan dari berbagai negara mungkin. Jadi kalau ada yang tipe backpacker, mereka akan cenderung yaitu mencari pengalaman gitu, ketemu dengan orang baru, dan mereka tidak terlalu mementingkan faktor kenyamanan seperti harus hotel yang mewah gitu atau harus makan di kafe yang bagus, yang instagramable dan sebagainya. Jadi mereka lebih prefer ke faktor experience dan ketemu orang barunya gitu kan. Ada juga yang tipe yang wah saya nggak bisa tuh yang stay di hotel yang mungkin ukurannya cuma satu tempat tidur, gitu ya? Kapsul hotel tuh saya nggak bisa. Ada juga yang kayak gitu. Berarti kan efeknya adalah dana yang dibutuhkan lebih besar gitu. Kalau untuk anak milenial oke deh gitu, tapi semisal backpacker tapi diaplikasikan untuk liburan sama keluarga, cocok nggak sih sebenarnya? Demi menghemat budget dan demi biar bisa liburan gitu maksudnya. Tapi akhirnya kan jadi kayak gimana ya, ala backpacker, ala anak-anak milenial tapi diaplikasikan untuk liburan keluarga, agak nggak cocok nggak sih atau gimana? Oke, nah balik lagi tergantung ini
kesepakatan dengan keluarga, kenyamanan kan, karena kalau Iya, mau liburan kan pengennya nyaman gitu betul. kan, apalagi kalau misalkan yang bawa anak kecil, apakah nanti anaknya akan nyaman di tempat Mhm, tujuan kalau misalkan mungkin tempat tinggalnya kurang nyaman gitu kan, atau makanannya mungkin nggak sesuai gitu kan. Jadi kalau misalkan secara konsensus semuanya oke, yang penting berangkat liburan, oke, fine, bisa dijalankan gitu. mhm. Tapi ya mungkin kalau misalnya jangan sampai gitu kan, kalau kita memaksakan berangkat liburan dengan dana yang secukupnya ala backpacker, tapi nanti di tempat tujuan malah nggak nyaman gitu kan, jadinya nggak enjoy juga gitu, Nggak enjoy nggak juga. dapet ininya, Feel-nya nggak dapet ya? feel-nya nggak Malah dapet. chaos nanti di sana. Oke, yang Iya, penting intinya adalah nyaman gitu. Nah, betul. mungkin salah satu hal yang bikin nggak nyaman ketika kita pergi adalah ketika kita benar-benar kayak, oh udah ngitung nih, Mhm, mhm, mhm. total, budget gitu ya, itu 10 juta katakanlah Iya, seperti itu. Ternyata di tengah jalan pas lagi liburan ada biaya tak terduga, oh bisa 5 juta sendiri gitu. aduh, Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan biaya tak terduga ini bisa untuk alokasi apa aja sih sebenarnya dan kita perlu menyiapkan dana tak terduga itu nggak sebenarnya? oke. Biaya tak terduga itu sudah pasti harus dipersiapkan gitu kan. Seperti halnya kalau dalam kondisi keuangan pribadi kita harus punya dana darurat gitu ya. Mhm, Nah, apa sih kejadian yang tak terduga yang biasanya terjadi pas liburan gitu ya? mhm. Eh, Bisa jadi kayak kalau misalnya kita liburan ke luar kota gitu Mhm. kan, tiba-tiba kita telat bangun, ketinggalan kereta, Aduh, ya kan, ketinggalan kereta harus beli tiket baru gitu kan. Terus kalau misalkan liburan ke luar negeri paspor hilang aduh. gitu, atau tiket-tiket yang sudah dibeli hilang gitu kan ya. Jadi atau yang paling yang tidak kita harapkan itu adalah sakit Nah, ya, mhm. sakit atau koper misalkan, biasanya kan sering kejadian tuh kan, pas kita Iya, berangkat kopernya belum nyampe. iya betul betul Jadi betul. berarti harus beli beli baju darurat dulu gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kita harus antisipasi gitu. Berarti itu Cara sudah masuk, budgeting dari awal ya? iya betul. Jadi salah satu cara untuk memitigasi resiko seperti itu adalah untuk liburan mungkin yang ke luar negeri nanti kalau misalkan diizinkan nanti setelah pandemi, mungkin memiliki asuransi perjalanan gitu kan, Mhm, travel insurance, karena untuk beberapa hal seperti yang tadi, yang kondisi itu kan akan di-cover oleh asuransi gitu kan. Tapi kalau misalkan seperti kita liburan di dalam kota atau antar kota, ya kita harus siapkan dana darurat ya at least sekitar 5-10% lah dari total biaya liburan yang kita persiapkan untuk mmm. antisipasi. Berarti asuransi perjalanan itu penting berarti ya, Mbak, ya? Iya penting sekali karena kan yang saya tahu itu yang di-cover itu seperti kalau misalkan barang hilang atau misalkan pesawatnya terlambat gitu kan. Dan yang paling penting itu adalah kesehatan. Itu Mmm, karena kalau kita di tempat yang kita nggak familiar itu sangat menyiksa sekali kan kalau misalnya terjadi apa-apa kita sakit di mmm, tempat negara orang atau di daerah lain gitu. mmm. Itu penting sekali. Penting, pokoknya ini semua budgeting-nya harus benar-benar diatur dari awal gitu ya. Kalau Iya, bisa ya tadi, kalau ada dana-dana yang tidak terduga bisa diantisipasi dengan ya asuransi perjalanan salah satunya gitu iya ya. betul. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang liburan kan nggak afdol rasanya kalau nggak belanja. Meskipun Nah, mungkin sebagian besar dari kita ya sukanya foto-foto untuk feed di Instagram iya, gitu ya. Tapi sebenarnya kan ya adalah mungkin beli 1, 2 biji iya, gitu iya, ya untuk ya kenang-kenangan udah pernah kesini iya. gitu. Nah, pertanyaannya adalah, perlu disiapkan nggak? Maksudnya kayak dari 100% anggaran kita tuh 20%-nya atau 10%-nya untuk belanja gitu, dan nanti ketika udah mencapai titik maksimal Mhm, mhm, plafonnya gitu mhm, ya, 10%-nya, mhm. itu ya udah nggak boleh, belanja lebih dari segitu gitu. Itu penting juga nggak sih untuk Oh, di-prepare dari awal gitu? iya, penting banget. Jadi memang ketika kita menyusun anggaran liburan, salah satu faktornya itu yang tadi yang seperti saya bilang, supaya nggak ada surprise factor, kita bikin anggaran belanja atau Nah anggaran entertainment lah, nah, gitu kan kalau istilahnya anak zaman sekarang gitu kan ya. Jadi supaya ada at least ada inilah, ada pagernya gitu kan, mhm, biar kita nggak kelewat lah gitu kan ya. Karena kan biasanya sering terjadi pas liburan tuh kapan lagi gitu kan, kapan lagi, udah jauh-jauh ke sini gitu kan ya, udah gitu belanja aja gitu kan. Nah, kapan laginya itu yang bahaya gitu kan, karena akhirnya kita jor-joran terus pas pulang taunya pas liburan misalnya gesek kartu kredit gitu kan.
Nah itu lebih bahaya lagi gitu kan, sama aja kayak tadi gitu, pulang liburan tagihan menanti gitu kan. Malah tambah stres Malah ya. tambah stres untuk bayar tagihan kartu Oke, kredit. nanti di segmen terakhir kita akan membahas mungkin beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya liburan kita itu bisa terbilang hemat gitu ya Mbak Lucy Ya, ya. siap. Oke, baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dengan Mbak Lucy. Kita akan membahas tips terakhir nih Mbak Lucy untuk kemudian kita bisa ya liburan hemat lah gitu ya. Apalagi masa pandemi, keuangan kayaknya masih agak-agak goyang semuanya. Kita harus benar-benar pintar, bijak, dan hemat dalam liburan gitu ya. Supaya tidak stres juga sebenarnya kan kita mau liburan gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Pesan tiket jauh-jauh hari. Nah sebenarnya ada beda nggak sih pesan tiket jauh-jauh hari? Saya tuh orangnya kan nggak begitu telaten gitu ya. Pernah waktu itu coba kayak berapa bulan sebelumnya aku coba cari nih tiketnya, katanya harga 1 juta gitu ya. Ah mungkin murah gitu, aku beli. Nah ketika 1 bulan sebelumnya berangkat, aku cek ada yang di bawah 1 juta gitu. Jadi kadang-kadang ini benar-benar fluktuatif gitu atau gimana sih sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau pesan tiket dari jauh-jauh hari itu sebenarnya sih lebih memberikan kita opsi yang lebih banyak aja sih gitu untuk memilih apa namanya maskapai penerbangannya gitu kan. Tapi benar seperti kata Mas Raden gitu kan, saya sendiri pribadi juga susah memprediksi gitu kan. Kadang benar dari jauh hari gitu. Ada yang lebih murah tapi pas yang udah deket-deket bahkan Ada mungkin promo. ya hari H itu juga ada yang bilang malah lebih murah. Jadi ya sebenarnya keuntungannya pesan tiket dari jauh-jauh hari adalah ya udah kita udah bisa memprediksi total anggaran liburan yang akan kita keluarkan sih sebenarnya. Jadi udah lebih ready gitu ya, Ya, udah bahwasanya lebih oh ini ready. budgetnya segini akan habisnya segini Iya, gitu. iya. Jadi memang udah bisa prepare dari jauh-jauh hari, Iya. kita benar-benar mempersiapkan gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua, berbelanja di pasar lokal. Nah, ini maksudnya ketika mungkin kayak kalau kita ke Bali gitu ya, kita belanjanya ya di pasar lokalnya aja gitu, yang dimana ya mungkin harganya bisa lebih murah kali ya, dan bisa nawar juga kali. Benar. Oke, setuju sih. Jadi selain sebenarnya berbelanja di pasar lokal itu tuh salah satu pengalaman yang seru juga gitu kan, karena kita benar-benar langsung ketemu dengan masyarakat lokalnya gitu kan, kita bisa interaksi langsung. Dan betul kita bisa mendapatkan akses langsung dari penjualnya langsung gitu. Jadi kita bisa lebih punya banyak bargaining power lah, bisa nawar benar gitu. Jadi kita bisa dapat banyak option, terus bisa dapat dengan harga yang lebih oke gitu. Timbang kita belanjanya udah di toko gitu kan ya. Gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jangan lupa menawar harga. Nah baru aja kita bahas ya. Menawar harga itu sebenarnya saya jujur saya adalah orang yang takut menawar. Kan ada tuh yang bener-bener yang dia itu ketika nawar ya udah nawarnya aja ekstrim banget kan gitu. Terus kemudian dengan harapan ketika berlalu akan dipanggil oleh penjualnya. Ternyata nggak dipanggil. Nggak dipanggil gitu. Itu kayak sedih banget gitu. Tapi sebenarnya menawar harga itu hal yang lumrah ya. Maksudnya apalagi ketika kita belanja di pasar tradisional, kecuali di mall ya. Kalau di mall kan nggak bisa nawar gitu. Itu hal yang lumrah dan bisa kita lakukan untuk menghemat liburan kita atau gimana? Oke, mungkin lihat sikonnya. Ya, lihat sikon juga mungkin ada di budaya tertentu atau mungkin di daerah tertentu itu mungkin nggak boleh nawar gitu kan ya. Tapi kan biasanya apalagi yang perempuan itu kan itu kayaknya udah bawaan gitu ya untuk menawar gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau memang bisa menawar sih boleh-boleh saja gitu kan gitu. Jadi kan karena kan itu kan salah satu upaya kita untuk mendapatkan harga yang paling oke gitu kan. Oke, jadi tidak ada salahnya untuk menawar, yang pasti harus lihat-lihat dulu gitu ya. Iya. Harus mempelajari dulu, tanya-tanya dulu. lihat di sebelah kita gimana gitu kan, nawar nggak gitu kan. Jangan sampai dimarahin orang. Oke, kita lanjut yang keempat. Bawa camilan atau air mineral sendiri. Nah, ini menjadi satu catatan yang simple banget sebenarnya ya.
katakanlah kayak di negara tetangga kita Singapura aja, Mm-mm. itu kita bisa hemat banget kalau kita bawa tumbler sendiri kan. Itu Iya. kita bisa ngisi di mana aja karena Mm-mm. harga air mineral satu botol di Singapura kan luar biasa juga gitu. Mm-mm. Kalau sehari kita bisa minum beberapa botol, beli berapa botol itu bisa ya bengkak juga gitu Bengkaknya ya. di Ini penting air juga. gitu ya. Iya. Heeh. Benar, setuju gitu. Jadi ini lumayan sangat menghemat gitu kan, Hmm. apalagi kalau kita punya botol minum sendiri, kita bisa mungkin kita isi ulang di tempat kita menginap gitu Hmm. kan ya gitu. Jadi sangat menghemat sekali gitu, dan terutama untuk cemilan gitu ya, untuk ini sih untuk menghindari kita jadinya belanja di luar anggaran gitu Iya. kan. Jadi lapar mata istilahnya Hmm. gitu kan. Jadi kalau kita punya cemilan sendiri, ya pas kita lapar kita bisa makan cemilan yang kita bawa gitu, menghindari untuk belanja lagi gitu. Jadi nggak bentar-bentar lapar, snacking time-nya langsung beli, Iya, yang pasti yes. kita bawa dulu. Itu yang paling gitu. bahaya, lapar mata. Lapar mata, apalagi Heeh. kalau di negara lain kayak nggak pernah lihat Nggak nih pernah ini, lihat nih, aduh, lucu deh sayang udah di bungkusnya. sini Heeh. gitu ya. Akhirnya beli bengkak Iya. gitu ya. Oke, yang terakhir cari aktivitas gratis. Mungkin piknik di taman yang Heeh. jadi landmarknya itu juga penting gitu ya. Iya, bisa, bener banget gitu. Karena kan ketika kita ke tempat yang baru tuh sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor gitu kan, betul. Tamannya gitu kan, kita bisa mungkin menikmati lunch di situ gitu kan, yang kita udah prepare sendiri mungkin gitu kan. Terus bisa browsing juga sih gitu. Jadi sebenarnya kayak dari pengalaman pribadi ketika liburan itu seperti ada yang namanya walking tour, itu ada juga yang gratis loh. Jadi si pemandu wisata akan bawa kita ke beberapa spot yang terkenal di daerah setempat gitu. Dan di akhir tour kita bisa memberikan istilahnya uang terima kasih lah gitu, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi ya saran saya sih rajin-rajin cari aja aktivitas-aktivitas gratis di tempat tujuan wisata kita. Oke, pokoknya sekreatif kita untuk bisa Iya. tetap liburan nyaman tapi juga hemat juga gitu ya. Betul. Oke, thank you Mbak Lucy Oke. hari ini sudah hadir di Bincang Sehati, Ya. berbagi informasi supaya kita semuanya bisa tetap nyaman, aman, hemat, bijak dalam liburan Siap. gitu ya. Dan semoga kita doakan pandemi ini segera usai supaya kita bisa liburan dengan tenang lagi gitu Betul, ya. Terima amin, kasih amin. Mbak Lucy, sehat-sehat Sama-sama. terus dan salam untuk keluarga di rumah Ya, dan teman-teman sampai di ketemu Watch Your lagi ya, Financial Planning Mas ya. Raden ya. Terima Oke. kasih, selamat pagi. Siap, pagi. Baik.